Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan nama saya Aksal Hidayat Yahya, mahasiswa pendidikan komputer Universitas Lampung Mangkurat. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil proyek akhir mata kuliah data science saya. Judul yang saya angkat adalah Deteksi Dini Risiko Kegagalan Akademi Siswa Jalur Deris. Di sini pendekatannya menggunakan machine learning dengan algoritma Canary Sniper dengan disingkat KNN. Yang pertama, latar belakang hipotesis. Masalah dan tujuan. Sekolah seringkali terlambat mengintervensi siswa bermasalah karena deteksi baru dilakukan setelah nilai ujian keluar. Jadi tujuannya adanya proyek ini adalah membangun sistem peringatan dini yang mampu memprediksi kegagalan akhir di bawah 10 hanya dengan memanfaatkan data sosial dan demografis tanpa menunggu data nilai akademik. Setelah itu hipotesis penelitian. Kami menduga bahwa siswa yang berisiko gagal merupakan kelompok minoritas di dalam sekolah. Namun, meskipun jumlahnya sedikit, mereka memiliki pola spesifik pada latar belakang sosial seperti dukungan keluarga, akses fasilitas, atau kebiasaan yang dapat dikenali dan dibedakan oleh algoritma dari siswa yang berprestasi baik. Statistik visualisasi data distribusi ke kelas target berdasarkan visualisasi data di samping. Pada gambar di samping ini bisa kita lihat kelas aman terdapat 265 siswa, 67% mayoritas, dan kelas berisiko 1 terdapat 130 siswa dengan 33% minoritas. Jadi temuan ini mengkonfirmasi bahwa kita menghadapi kondisi yang disebut imbalance data, data tidak seimbang. Ketimbangan proporsi sebesar 2:1 ini memberikan tantangan teknis yang signifikan. Em, Kenapa ini jadi masalah? Ya, karena data tidak seimbang. Dan dalam komputer ini cenderung menjadi bias ke kelas mayoritas siswa aman demi mendapatkan akurasi yang tinggi secara instan. Sehingga berpotensi mengabaikan deteksi pada kelas minoritas siswa gagal yang justru menjadi target utama atau persiapan data. Jadi, dari strategi pencegahan data leakage, langkah terpenting dalam persiapan data ini adalah penghapusan kolom nilai masa lalu, yaitu G1 periode 1 dan G2 periode 2. Penghapusan ini wajib dilakukan untuk mencegah kebocoran data leakage. Jika nilai ini disertakan, model akan memprediksi G3 dengan sangat mudah, sehingga untuk menganalisis pengaruh faktor sosial ini menjadi gagal. Ke transformasi numerik encoding, di mana algoritma KKN bekerja berdasarkan perhitungan jarak matematika, Euclidean distance. Seluruh data kategorikal berbentuk teks seperti yes no pada akses internet telah dikonversi menjadi format biner 0 dan 1 agar bisa diproses secara komputasi. Hasil tuning hyperparameter, eksperimen nilai K jumlah tetangga. Grafik menunjukkan hasil menunjukkan hasil pengujian performa model dengan nilai K1 dari K1 hingga 20 terlihat adanya fenomena trade-off tolak tarik. Yang biru, model mencapai akurasi tinggi namun kehilangan kemampuan deteksi siswa gagal. Recall mendekati nol ini menunjukkan bias dan hanya memprediksi kelas mayoritas yang dimana tujuan kita ialah mencari siswa yang di bawah nilai 1. Selanjutnya, analisis keputusan model. Analisis penurunan recall. Penurunan sensitivitas pada K besar disebabkan oleh dominasi suara mayoritas, majority voting. Karena jumlah siswa aman jauh lebih banyak pada jangkauan tetangga yang luas dari siswa gagal akan tenggelam kalah voting, menyebabkan model memprediksi semua siswa.
Oleh karena itu, saya memutuskan menggunakan K5. Kenapa K5? Karena ini adalah titik sweet spot. Nilai ini dipilih karena memberikan keseimbangan terbaik. Cukup kecil untuk menangkap pola lokal dari kelompok minoritas, recall 30%, namun cukup besar untuk menjaga stabilitas prediksi dari gangguan data pencilan noise. Mari kita lihat conversion matrixnya. Fokus pada kotak yang mendeteksi kegagalan. Jadi, pada evaluasi akhir ini, performa deteksi konfirmasi pada konfigurasi kelima, evaluasi mendalam menunjukkan true positif berhasil dideteksi 8, sedangkan false negatif luput 19 siswa dengan recall skornya 0,30 atau 30%. Jadi, interpretasi meskipun model masih melewatkan 19 siswa akibat ketimpangan data, keberhasilan mendeteksi 8 siswa berisiko secara tepat merupakan capaian krusial. Yang dimana angka recall 30% ini berarti sistem mampu menyelamatkan 3 dari 10 siswa yang berpotensi di drop out hanya dengan menganalisis data sosial mereka tanpa melibatkan data akademik sama sekali. Sebagai kesimpulan, validitas hipotesis faktor sosial dan demografis terbukti memiliki korelasi dengan resiko kegagalan. Memungkinkan dilakukannya profiling serisiko sejak dini. Yang kedua, peran model. Model ini layak diimplementasikan sebagai alat penyaring tahap awal pre-scanning tool untuk memprioritaskan siswa yang membutuhkan konseling. Dan yang ketiga, batasan dan rekomendasi. Mengingat recall sebesar 30% disebutkan bahwa 70% varian penyebab kegagalan lainnya kemungkinan berasal dari faktor fisiologis atau eksternal yang tidak terekam dalam dataset. Oleh karena itu, hasil prediksi sebaiknya digunakan sebagai penunggu keputusan, bukan penentu tunggal kebijakan akademik, yang dimana keputusan akhir tetap memerlukan sentuhan manusia. Demikian presentasi proyek akhir data science saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.